atau gimana? Agus yang mana nih? Agus yang ini, yang wanita ini. Agus wanita. Iya, Agus wanita ini. Ya itu juga, aku juga malah nanya Abang Marcel. Katanya dia kan menghipnotis. Aduh, enggak. Enggak ya? Enggak. Nggak, kalau masalah Agus ya itu juga sebenarnya warning juga buat teman-teman bahwa teman-teman difabel ini mereka tuh manusia biasa gitu. Memang mungkin kekurangan secara fisik, tapi kan otaknya, nafsunya, birahinya tuh masih normal gitu. Iya. Gitu. Kalau yang gue perhatiin dia bang, dia ngejebak korbannya bang, bukan hipnotis. Oh iya, dia katanya ada apa namanya cerita cerita. Iya, jadi pertama dia ngejual kesedihan. Iya. Nih misalkan lu ceweknya, Iya. gue ngejual kesedihan. Gue nanya misalkan, Kalau kamu nggak pernah ada pengalaman buruk nggak sih kak sama cowok gitu? Oh. Aku tuh dulu soalnya disakitin sama cewek. Dia mancing duluan, dia cerita. Si cewek jadi juga cerita. Oh, Oke. aku juga ada gini-gini cerita semua. Nah si Agus ini memang kelihatannya dia jago banget mainin pikiran orang. Dia bilang gini, kak, kalau saya lihat kakak memang hidupnya harusnya sekarang udah kaya raya, beruntung. Tapi ada hal yang menutupi hidup kakak nih. Oke. Itu dosa yang tadi dicurhatin itu. Oh. Nah, oh gitu ya modusnya. Iya. Ada rekamannya kan? Oke. Oh iya ada. Perhatiin. Terus akhirnya ternyata setelah itu dia giring untuk, kak ini aku mau bimbing kakak untuk berobat, dimandiin tobat. Biar kakak bisa datang tuh kaya raya, uang-uang yang selama ini tertahan, keberuntungan. Iya. Mandi tobat. Mungkin, nah ini lagi bang, ini dia ngeblok lagi pikiran Ceweknya, si korbannya ya? biar nggak was-was. Oke. Dengan kata-kata, mungkin kakak kalau sekarang aku ajak ke kamar berdua, mungkin kan takut. Nah ini ya kakak lihat sendiri aja, aku nggak punya tangan, nggak mungkin aku bisa berbuat kayak cowok yang kakak. Iya. Ngeblocking dia. Oh iya juga masuk akal. Nah akhirnya wanita-wanita yang percaya sama omongannya, ikutlah nih ke kamar. Di kamar dia kunci kamarnya, tek pakai mulut, disimpan kan kuncinya. Si wanita mandi, kuncinya diumpetin, simpen. Nah udah berdua di kamar, dia mandi. Nah si Agus tinggal bilang, kak ini dari pengacara si korban nih. Iya. Dia bilang gini, kak kakak kan udah ngikutin jalur aku nih. Nah sekarang kita tinggal berdua, kakak harus ngikutin semua omongan aku gitu, bimbingan aku, biar beneran bersih dari dosa-dosanya, biar uang-uangnya beneran datang, biar keberuntungannya datang. Iya. Mulailah bang, dia nyuruh menghisap. Nah jadi ketika bukan ini ya, bukan dendam berarti ya. Bukan. Katanya ada unsur itunya. Nih bang, mungkin banyak orang mikir, lah kan dia nggak punya tangan. Kalau disuruh menghisap kayak gitu ya teriak aja. Nah ketika si wanita teriak pertama, dia dengan gampangnya bilang kayak gini, ngasih ketakutan yang lain. Kak kalau teriak terus orang datang dari luar masuk ke dalam, kakak ini bisa dinikahin sama aku loh, dikawinin. Emang mau punya suami kayak aku? Nggak teriak tuh akhirnya. Secara skill speak kan keren loh itu orang. Akhirnya nggak jadi teriak. Nah terus akhirnya ketika dia mau nyari benda untuk mukul, Iya. ditakutin lagi. Kak, kalau kamu mukul aku berdarah-berdarah atau kenapa-kenapa, aku bisa laporin kamu loh. Ketutup semua kemungkinan untuk bisa bebas dari Iya. nggak ada. Bener. Nah, kak kalau mau keluar dari sini, salah satunya ikutin omongan aku. Layanin aku. Betul. Ada juga keterangannya dari korban juga, katanya saat cewek ini cerita masa lalu yang kelam itu dijadiin ancaman. Lu kalau nggak mau, aku akan cerita ini ke orang tuamu, ke saudaramu. Nah, makanya orang katanya kok nggak kabur, karena yaitu di bawah tekanan. Iya betul. Yang Agus tadi itu. handless sanitizer. Ya itu sekali lagi membuktikan Iya, bahwa untuk teman-teman difabel ini bukan berarti mereka suci dari dosa. Maksudnya mereka masih ada juga Ada pikiran stagnan, nggak mungkin ya. Pasti ada. Ya, itu jadi kewaspadaan buat teman-teman. Misalnya ada orang difabel Iya. mau gerak-geriknya mencurigakan, jangan berpikir dia difabel mah bisa apa. Oh. Jangan begitu. Jangan kayak gitu. Tetap mereka pasti mungkin belajar skill apa ya, kayak tadi nggak kena dari tangan, skill mulut. Nah, tetap harus diwaspadai. Bukan saya nyuruh kalian curiga sama difabel ya. Iya, bukan. Tapi tetap sama diwaspadainya, ditreatnya sama. Dianggapnya sama seperti manusia biasa. Benar. Begitu guys. Nah, Oke, udah paham ya apa yang sebenarnya Agus ini lakukan. Bukan ilmu-ilmu goib, bukan ilmu sihir, bukan ilmu hipnotis dan semacamnya, tapi memang metode mengancam atau memperdaya korban sampai mau di hotel, lalu ketika udah di hotel baru diancam dengan ancaman yang
Tadi udah dibahas seperti itu kata-katanya. Nah, sebenarnya yang gue bikin penasaran adalah siapa yang mengajarkan Agus metode mengancam seperti itu. Gue punya keyakinan besar bahwa Agus ini ada yang mengajarkan metode mengancam seperti itu. Metode pertama kali ngedeketin wanita seperti itu, terus akhirnya membawa ke hotel, di hotel baru diancam dan semacamnya. Ini pasti ada yang ngajarin. Dan yang ngajarin itu pasti punya korban juga. Yang seperti Agus lakukan ini. Pasti punya korban-korban wanita juga. Nah, itu yang perlu diselidiki polisi berikutnya. Setelah kasus Agus ini, alhamdulillah sekarang sudah ditersangkakan. Nah, coba tanya, si Agus ini belajar metode ngancam seperti itu dari mana?